Alhamdulillah, Alhamdulillahil Fattahil Alim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil karim, al-munzali alaihi wa innaka ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum min qalbin salim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbil alamin, wa'budullaha mukhlishina lahuddin, wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi ketaatan kita kepada Allah, dan tidak ada perkara yang lebih membahayakan melebihi kemaksiatan kita kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kekuatan kepada kita di bulan Syawal, bulan yang artinya adalah peningkatan. Maka setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan yaitu Syahrul Tarbiyah, bulan diklat, mendidik dan melatih diri kita supaya menjadi insan yang bertakwa. Maka hadirin, pepatah mengatakan, laisal id liman labisal jadid, walakinal id liman ta'atuhu tazid. Bukan dikatakan hari raya bagi orang yang berpakaian baru, tapi dikatakan hari raya adalah bagi orang yang ketaatannya semakin bertambah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai umat manusia adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di dunia yang sementara ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka hadirin, setelah Allah ciptakan kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya, maka tentu ada satu maksud dan tujuan yang sangat jelas dan tegas yang ditugaskan kepada kita sebagai manusia. Sehingga Allah Ta'ala juga telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepadaku. Maka hadirin, kita sebagai umat manusia, terutama kita sebagai seorang muslim, satu, punya kewajiban. Kewajiban kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebagai tanda syukur bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, Allah juga telah memberikan nikmat kesehatan, Allah mencukupi segala keperluan hidup kita, keperluan sandang, pangan, papan, kendaraan dan pasangan hidup kita. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, marilah kita menggunakan semua nikmat-nikmat pemberian Allah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semata-mata untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah taala, ini adalah maksud tujuan Allah ciptakan di dunia. Kita punya kewajiban untuk beribadah, untuk kita menyembah kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Selanjutnya yang kedua, selain kita punya kewajiban ibadah, kita juga punya tugas, punya tanggung jawab. Bukan hanya kita yang penting saya udah beribadah supaya saya dapat pahala, supaya bisa masuk surga. Maka hadirin, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seorang mukmin sebelum dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri.
Maka sebagai wujud tanda mukmin sejati, bukan hanya yang penting saya ibadah sudah dapat pahala, tapi kita juga harus punya kepedulian, punya cinta kasih kepada sesama saudara-saudara kita. Bagaimana saudara kita juga bisa menunaikan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, sehingga di dunia bisa berkumpul bersama dan kelak bertemu kembali, yaitu dipertemukan di istana surga. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita, tanggung jawab kita sebagai seorang muslim adalah yaitu memiliki tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya Allah juga telah menegaskan pentingnya tugas amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maka hadirin, inilah pentingnya ada kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita. Bagaimana tanda-tanda orang beriman, yaitu bagaimana bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sehingga tentu kita semua, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah adalah beserta jamaah. Maka bagaimana di saat kita sudah menunaikan sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, maka kita juga punya tanggung jawab untuk mengajak saudara kita, ad'u ilallah, kita ajak untuk taat kepada Allah, untuk menegakkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Maka hadirin, sebagai seorang pemakmur masjid, terutama sebagai pengurus takmir masjid, memiliki dua kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban menegakkan sholat, mengajak saudara-saudara, mengajak jamaah masyarakat untuk yaitu menegakkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau mereka ada yang belum bisa sholat, maka tugas kita adalah mensolatkan orang yang belum bisa sholat. Bukan hanya kalau sudah meninggal barulah kita solati, tapi bagaimana kita selagi masih diberikan kesempatan, diberikan peluang, yaitu kita harus mengajak saudara kita yang saat ini masih di rumah, kita datangi, kita kunjungi, kita memberikan motivasi untuk kita ajari pentingnya bagaimana cara berwudu, cara sholat. Selanjutnya kita ajak menuju ke masjid. Di saat tidak bisa jalan kaki, boleh kita jemput untuk sama-sama, yaitu beribadah sholat 5 waktu di masjid. Ini adalah tugas yang pertama, yaitu mengajak saudara-saudara kita untuk menegakkan sholat. Yang kedua, yaitu untuk menunaikan zakat. Maka bagaimana tugas yaitu para pengurus masjid adalah di saat kepada orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang kaya, supaya wa mimma razaqnahum yunfikun, bisa menunaikan yaitu sebagian rezekinya untuk sebagai kewajiban zakat atau sunnah untuk infak sedekah. Adapun kepada para mustahik, orang-orang du'afa, fuqara, bagaimana di saat mereka sudah belajar untuk memakmurkan masjid, maka tugas takmir adalah untuk memakmurkan jamaah, untuk kita menunaikan hak-hak mereka dengan kita sisihkan, yaitu setiap bulan mungkin dengan kita memberikan yaitu bantuan baik secara finansial maupun secara kebutuhan sandang pangan papan, kebutuhan kesehariannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bagaimana kita sebagai makhluk apabila kita ingin menjadi orang yang soleh. Maka untuk menjadi orang yang soleh syaratnya dua perkara: kesalehan ritual dengan ibadah dan kesalehan sosial dengan kita punya kepedulian kepada saudara-saudara kita di sekeliling kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah taala, di dalam Quran surat Al-Asr Allah taala sudah menegaskan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Mereka senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.
Maka marilah buktikan, setelah kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, maka di bulan Syawal tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah adalah kita diberi kekuatan, yaitu untuk istiqomah dalam menegakkan, dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah sampai Ramadan di tahun yang akan datang. Maka marilah kita jaga iman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan iman. Yang kedua, marilah kita jaga amal soleh kita. Ahabul a'mali indallah adwamuha wa inqal. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah, yang kontinu, yang rutin terus-menerus walaupun hanya sedikit. Al-istiqomah khairu min alfi karamah. Orang yang istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para auliyaillah, para wali-walinya Allah. Selanjutnya pentingnya kita saling menasihati. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Iman di dalam hati seperti yaitu benih di dalam tanah. Setiap hari tentu butuh kita pupuk, kita sirami, kita siangi. Maka dari iman, tunas iman yang ada di dalam hati, kalau kita rawat, kita pelihara, maka nanti akan semakin berkembang menjadi, yaitu dengan akar yang kuat, dengan yaitu batang ibadah yang semakin kokoh. Maka nanti dengan muasyarah, dengan ranting, dengan dahan yang subur, maka buahnya adalah akhlakul karimah. Sehingga Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Tanda-tanda orang yang sempurna imannya adalah yang bagus akhlaknya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah pentingnya kita saling tawasobil haqi, tawasobil sabr, saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Barang siapa mengajak atau menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala seperti yang mengerjakannya. Dan yang terakhir, ada 3 perkara yang harus kita jaga, yaitu sabar. Sabar yaitu dalam 3 perkara. 1, sabar dalam taat. 2, sabar menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima baliat, menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Ketaatan kita kepada Allah adalah sampai keyakinan datang, yaitu di saat suatu saat Allah mengutus yaitu malaikat Israel untuk mencabut ruh kita. Maka marilah di bulan Syawal ini betul-betul kita semakin semangat dalam beribadah. Mari kita gunakan diri kita untuk ibadah, rezeki, harta kita untuk infak sedekah. Dengan istiqomah, suatu saat Allah akan panggil, Allah akan memberikan gelar husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.